Hidrometeorologi adalah cabang ilmu yang mempelajari interaksi antara atmosfer, meteorologi, dan air di permukaan bumi, hidrologi. Ilmu ini fokus pada fenomena cuaca dan iklim yang mempengaruhi siklus hidrologi, termasuk hujan, banjir, kekeringan, dan aliran sungai. Aspek penting dalam hidrometeorologi: curah hujan, pengukuran intensitas dan distribusi hujan yang mempengaruhi ketersediaan air, banjir, studi tentang bagaimana curah hujan yang tinggi memicu banjir dan bagaimana cara memprediksi serta mengelolanya. Kekeringan, analisis kekurangan curah hujan dalam jangka panjang yang berdampak pada ketersediaan air. Siklus air, pemahaman tentang evaporasi, kondensasi, dan presipitasi yang merupakan bagian dari siklus hidrologi. Perubahan iklim, evaluasi dampak perubahan iklim terhadap pola cuaca dan sumber daya air. Aplikasi hidrometeorologi, prediksi cuaca ekstrem, membantu dalam memprediksi badai, hujan lebat, dan cuaca ekstrem lainnya. Pengelolaan sumber daya air, digunakan untuk merencanakan waduk, irigasi, dan pengelolaan air bersih. Mitigasi bencana, membantu dalam pengurangan risiko bencana seperti banjir dan kekeringan. Pertanian, mendukung dalam penjadwalan irigasi dan memprediksi kekeringan yang berdampak pada hasil panen. Hidrometeorologi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung keberlanjutan pembangunan, terutama di negara yang rawan bencana hidrometeorologi seperti Indonesia. Peningkatan intensitas cuaca ekstrim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini. Fenomena ini ditandai oleh semakin seringnya terjadi hujan deras, badai tropis, gelombang panas, dan kekeringan yang berlangsung dalam durasi yang lebih panjang dan intens. Perubahan iklim global diyakini menjadi faktor utama di balik lonjakan intensitas cuaca ekstrim, karena suhu bumi yang terus meningkat memicu ketidakstabilan atmosfer. Peningkatan suhu global berkontribusi langsung terhadap perubahan pola angin dan distribusi uap air di atmosfer. Akibatnya, ketika terjadi hujan, intensitasnya cenderung lebih tinggi, menyebabkan banjir bandang di berbagai daerah. Di sisi lain, beberapa wilayah mengalami defisit curah hujan yang signifikan, sehingga memperpanjang periode kekeringan. Ketidakpastian ini menjadikan cuaca ekstrim sulit diprediksi dan merugikan berbagai sektor kehidupan. Badai tropis juga mengalami peningkatan dalam hal frekuensi dan intensitas. Dengan suhu permukaan laut yang lebih hangat, energi yang tersedia untuk membentuk dan memperkuat badai menjadi lebih besar. Hal ini mengakibatkan badai yang lebih kuat, dengan kecepatan angin yang lebih tinggi dan curah hujan yang ekstrim. Dampaknya terasa terutama di kawasan pesisir, di mana banjir rob dan kerusakan infrastruktur sering terjadi. Gelombang panas merupakan bentuk lain dari cuaca ekstrim yang menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara melaporkan rekor suhu tertinggi, dengan gelombang panas yang berlangsung lebih lama dan memicu kebakaran hutan. Gelombang panas tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga menyebabkan kerugian besar di sektor pertanian dan energi. Kekeringan yang lebih panjang dan intens menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.
Curah hujan yang tidak merata menyebabkan wilayah tertentu mengalami penurunan debit sungai dan penyusutan sumber air tanah. Ketika hujan deras terjadi, drainase menjadi tersumbat oleh sampah atau sedimentasi, sehingga air meluap ke jalan dan pemukiman warga. Banjir rob di kawasan pesisir menambah kompleksitas masalah banjir perkotaan. Kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim menyebabkan banjir rob yang lebih sering dan luas. Kota-kota pesisir seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya sering kali mengalami banjir rob yang diperparah oleh curah hujan tinggi, menyebabkan genangan yang berlangsung lebih lama. Kepadatan penduduk di kawasan perkotaan juga memperburuk dampak banjir. Pemukiman padat, terutama di daerah bantaran sungai, meningkatkan risiko banjir dan menyulitkan upaya evakuasi saat bencana terjadi. Selain itu, keterbatasan ruang mempersulit pembangunan infrastruktur pengendalian banjir yang memadai. Sampah perkotaan menjadi faktor lain yang memperparah banjir. Sampah yang dibuang sembarangan ke sungai dan saluran drainase sering kali menyumbat jalur air, menghambat aliran, dan menyebabkan air meluap ke jalanan. Kampanye pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengurangi risiko ini. Pembangunan tanggul dan kolam retensi menjadi salah satu solusi yang diadopsi banyak kota untuk mengurangi risiko banjir. Kolam retensi berfungsi sebagai penampung air sementara saat hujan deras, sehingga dapat mengurangi tekanan pada sistem drainase. Namun, pembangunan kolam retensi membutuhkan lahan yang luas dan perencanaan yang matang. Revitalisasi sungai dan kanal menjadi strategi penting dalam mengatasi banjir perkotaan. Normalisasi sungai, pengerukan sedimen, dan pelebaran kanal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tampung air. Beberapa kota besar di Indonesia mulai menerapkan program revitalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir dalam jangka panjang. Teknologi cerdas Smart City mulai diterapkan untuk mendeteksi dan memantau banjir secara real-time. Sensor IoT, Internet of Things, dipasang di titik-titik rawan banjir untuk memberikan data secara langsung mengenai ketinggian air dan intensitas hujan. Informasi ini kemudian diintegrasikan dalam sistem peringatan dini yang dapat membantu pemerintah dan masyarakat merespons banjir dengan cepat. Peran masyarakat dalam pengendalian banjir sangat krusial. Program penghijauan, pembuatan sumur resapan, dan penataan ulang kawasan pemukiman padat dapat membantu meningkatkan daya resap air di lingkungan sekitar. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai dan drainase juga menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Adaptasi terhadap perubahan iklim perlu diintegrasikan dalam perencanaan tata kota. Pembangunan berwawasan lingkungan yang memperhatikan risiko hidrometeorologi akan membantu menciptakan kota yang lebih tangguh terhadap banjir. Desain kota yang ramah lingkungan, dengan memperbanyak ruang terbuka hijau dan area resapan, menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko banjir. Kerugian ekonomi akibat banjir perkotaan sangat besar. Banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi, menyebabkan kemacetan, dan merugikan sektor bisnis. Banyak perusahaan yang harus menghentikan operasinya sementara saat banjir, yang berdampak pada produktivitas dan pendapatan. Dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah sangat dibutuhkan dalam menangani banjir perkotaan. Peraturan mengenai tata ruang, pembangunan kawasan baru,
Dan pengelolaan sumber daya air harus disusun dengan mempertimbangkan aspek hidrometeorologi. Pemerintah daerah juga perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program pengendalian banjir dan pemeliharaan sistem drainase. Kolaborasi antar pihak menjadi kunci dalam mengatasi banjir perkotaan. Pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menyusun strategi mitigasi dan adaptasi yang komprehensif. Dengan langkah-langkah yang terintegrasi, diharapkan banjir perkotaan yang sering terjadi dapat dikurangi, menciptakan kota yang lebih aman dan nyaman bagi warganya. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan cuaca menjadi salah satu strategi penting dalam menghadapi risiko hidrometeorologi, termasuk banjir, kekeringan, dan badai. Melibatkan masyarakat berarti memanfaatkan pengetahuan lokal dan memperkuat ketahanan lingkungan dari tingkat komunitas. Ketika masyarakat diberdayakan untuk memantau dan melaporkan perubahan cuaca, mereka menjadi bagian dari solusi mitigasi bencana. Kesadaran akan pentingnya cuaca ekstrim harus dimulai dengan edukasi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengadakan program edukasi mengenai dampak cuaca ekstrim dan cara-cara mendeteksi tanda-tanda awalnya. Masyarakat yang memahami pola cuaca lokal lebih cenderung bertindak cepat dalam situasi darurat, sehingga dapat mengurangi risiko bencana. Pelatihan pengawasan cuaca berbasis komunitas adalah langkah efektif dalam membangun keterampilan masyarakat. Pelatihan ini mencakup cara membaca radar cuaca sederhana, memahami peringatan dini dari BMKG, dan memanfaatkan teknologi seperti aplikasi cuaca. Dengan pelatihan ini, masyarakat memiliki pengetahuan dasar untuk memantau dan melaporkan kondisi cuaca secara akurat. Teknologi dan aplikasi cuaca memainkan peran penting dalam melibatkan masyarakat. Saat ini, banyak aplikasi berbasis smartphone yang memungkinkan pengguna melaporkan kondisi cuaca di wilayah mereka. Informasi ini kemudian dikumpulkan dan dianalisis oleh lembaga meteorologi untuk meningkatkan akurasi prediksi cuaca secara real-time. Sistem peringatan dini berbasis komunitas CBFEWS, Community Based Flood Early Warning System, telah diterapkan di beberapa daerah rawan bencana. Sistem ini memungkinkan masyarakat setempat mengoperasikan peralatan pemantau seperti rain gauge, pengukur hujan, dan sensor ketinggian air sungai. Data yang dikumpulkan digunakan untuk mengaktifkan peringatan dini, sehingga masyarakat memiliki waktu untuk bersiap dan mengungsi jika diperlukan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengawasan cuaca. Pemerintah perlu membentuk kelompok relawan tanggap bencana yang terdiri dari warga setempat. Kelompok ini akan bertugas memantau cuaca, menyebarkan informasi peringatan dini, dan membantu evakuasi saat terjadi bencana. Pemetaan daerah rawan bencana berbasis masyarakat memberikan perspektif lokal yang berharga. Masyarakat setempat biasanya memiliki pengetahuan tentang wilayah mana yang rawan banjir atau longsor. Dengan melibatkan mereka dalam proses pemetaan, hasilnya akan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Kampanye kesadaran cuaca yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama bisa menjadi cara efektif untuk menjangkau lebih banyak orang. Kampanye ini bertujuan untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap pentingnya cuaca dan bencana hidrometeorologi. Dengan demikian, partisipasi akan meningkat secara alami. Pembuatan kelompok siaga bencana di tingkat RT/RW merupakan bentuk lain dari keterlibatan masyarakat.
Kelompok ini berfungsi sebagai penghubung antara warga dan pihak berwenang, serta menjadi sumber informasi utama selama kondisi cuaca ekstrim. Dalam situasi darurat, mereka dapat membantu evakuasi dan distribusi bantuan. Program sekolah tanggap bencana juga merupakan bagian dari upaya melibatkan masyarakat sejak dini. Melalui kurikulum khusus, siswa diajarkan cara menghadapi bencana dan pentingnya memantau cuaca. Ketika anak-anak mendapatkan edukasi ini, mereka akan membawa pengetahuan tersebut ke keluarga mereka, menciptakan efek domino di lingkungan sekitar. Penggunaan media sosial sebagai alat pengawasan cuaca berbasis masyarakat semakin populer. Masyarakat dapat melaporkan cuaca buruk melalui platform seperti Twitter, Facebook, dan WhatsApp. BMKG dan lembaga terkait kemudian memanfaatkan informasi ini untuk memperbarui prediksi cuaca dan memberikan peringatan dini secara lebih luas. Simulasi bencana berbasis komunitas membantu masyarakat memahami apa yang harus dilakukan saat terjadi cuaca ekstrim. Simulasi ini mensimulasikan kondisi nyata seperti banjir atau angin kencang, di mana warga dilatih untuk merespons dengan cepat dan efektif. Keterlibatan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengawasan cuaca juga penting, terutama untuk bisnis yang bergantung pada kondisi cuaca, seperti pertanian dan perikanan. Dengan memberikan pelatihan cuaca kepada pelaku UMKM, mereka dapat melindungi bisnis mereka dari risiko yang disebabkan oleh cuaca ekstrim. Pengembangan radio komunitas yang fokus pada penyebaran informasi cuaca adalah inovasi yang bisa diterapkan di daerah terpencil. Radio komunitas dapat menyampaikan peringatan dini dan memberikan panduan langkah-langkah keselamatan bagi warga yang tinggal jauh dari pusat informasi. Program Desa Tangguh Bencana yang diinisiasi oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telah melibatkan ribuan desa di Indonesia. Program ini melatih masyarakat desa dalam pengawasan cuaca dan penanggulangan bencana. Dengan desa yang tangguh, risiko bencana dapat dikurangi secara signifikan. Insentif bagi masyarakat yang aktif dalam pengawasan cuaca bisa menjadi motivasi tambahan. Pemerintah dapat memberikan penghargaan atau kompensasi kepada individu atau kelompok yang berkontribusi dalam memantau dan melaporkan cuaca ekstrim secara konsisten. Kerja sama lintas sektor antara lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan sektor swasta juga memperkuat upaya pengawasan cuaca berbasis masyarakat. LSM dapat memberikan pendampingan, sementara akademisi berkontribusi dalam riset dan pelatihan, sedangkan sektor swasta membantu dalam pendanaan teknologi pemantauan cuaca. Pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang melibatkan masyarakat juga berperan dalam mitigasi cuaca ekstrim. Pembuatan biopori, taman resapan, dan sistem irigasi sederhana bisa dilakukan dengan gotong royong, sehingga meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi hujan deras.